Paling penting bagaimana semangat anggota dewan untuk melayani masyarakat. Saya sering sampaikan, saya itu Khodimuhum, jadi pemimpin satu kaum itu pelayan bagi masyarakatnya, bagi kaumnya, dan semangat itu yang saya sih berusaha untuk melakukannya. Dan ya tadi, ya alhamdulillah positif ya responnya di masyarakat. Dan ke depan saya sih berharap bukan saya saja yang menjalankan itu, berharap anggota dewan yang nanti jadi semuanya bisa turun. Ya bayangkan kalau satu dianggap baik, kalau 55 anggota dewan sama, kan baik semuanya. Butuh kerjasama masyarakat. Saya punya kontak yang saya sebar, dan saya sudah declare kemana-mana bahwa saya pelayannya masyarakat. Masyarakat membutuhkan saya hadir, saya insya Allah komitmen untuk hadir. Di situ butuh kerjasama. Kerjasamanya apa? Di pemilu, ayo berjuang bersama, pilih wakil rakyat yang nanti dirasa bisa mewakili. Kemudian anggota dewannya juga sebisa mungkin memenuhi apa harapan masyarakat untuk bisa menjadi wakil mereka. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKS, Bapak Haji Ahmad Fatoni. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Beliau kembali mencalonkan diri untuk periode 2024-2029 ya, Pak ya? Nyalon mati itu. Di mana, Pak? Di tempat calon. Di tempat calon. Pak Haji, apa sih yang dari awal Pak Haji ingin menjadi anggota dewan di periode pertama ini? Ini yang penting nih. Di PKS tidak ada istilah caleg itu mencalonkan diri. Semua ditugaskan dan dicalonkan oleh partai. Termasuk saya 2019. Jadi dalam tanda kutip agak dipaksakan. Selama Pak Haji jadi anggota dewan ya 2019 sampai sekarang, dari banyaknya temuan infrastruktur dan limbah Pak Haji, berapa perusahaan yang sudah Pak Haji laporkan untuk limbah itu? Dibahas di dalam rapat Bang. Kalau dunia ini ya, lingkungan hidup berarti ya. Nah. Jadi problem yang kedua selain infrastruktur adalah lingkungan. Padahal lingkungan hidup ini salah satu bidang yang secara internasional juga secara dunia kita jadi perhatian ya. Nah itu saya lihat memang di Kabupaten Bogor problem limbah, problem sampah itu problem yang sudah bertahun-tahun. Mestinya memang dicarikan solusi yang komprehensif, yang jangka panjang dan menyelesaikan, bukan mengalihkan masalah. Mengalihkan masalah artinya di sini mungkin selesai, tapi kemudian beberapa tahun lagi muncul atau nah, contoh limbah ini, limbah kan sebenarnya banyak terjadi di Bogor Timur, dapil saya. Ya, karena daerah industri terbesar di Bogor Timur. Dan larinya ke Sungai Cilengsi, ya. Itu jadi viral ya. Jadi viral dan nasional. dan itu menjadi ikon, tapi ikon kurang baik. Setiap ngomong Kabupaten Bogor, pencemaran pasti lari ke Cilengsi. Ini sudah sampai mana gitu untuk penindakan dari perusahaan-perusahaan itu? Saya pertama kali dilantik masih ingat itu. Hari pertama dilantik ya kan nggak ada kegiatan. Hari kedua saya mau ngantor, dapat informasi kalau DLH mau sidang. Saya langsung kontak bidang penindakan pokoknya ya. Bu Endah masih ingat saya. Beliau sekarang jadi sekdis. Itu saya kontak, saya minta izin ikut turun gitu. Dan ya Pak, sekarang sekalian nih Pak Sekdis sudah turun, Pak Anwar. Nah itu kita turun bersama-sama. Tindakan ini yang kemudian saya ngikuti perkembangannya ya. Tindakan ini kadang tidak memberikan efek jerak karena sifatnya memang tindakan yang sementara sifatnya. Iya, maksudnya tidak. Dia ditutup saluran ini punya saluran yang lain. Ya, kadang begitu. Dan ada juga kelemahan di SDM, kekurangan penyidik ya, PPNS yang dulu masih 1, sekarang katanya 2 atau 3. Tapi dibanding jumlah industri yang begitu banyak masih kurang. Itu lagi urusan bagaimana seluruh pihak yang terkait bisa dilibatkan, yang disebut dengan Satgas ya, Satgas untuk pencegahan pencemaran sungai, sebagaimana yang mungkin sudah dilakukan untuk. Tapi bukannya Satgas itu sudah terbentuk Pak? Nah itu kan baru kemarin tuh. Kalau Satgas yang dibentuk DLH itu kan sebenarnya, makanya sekarang dirubah namanya pendamping lingkungan hidup. Karena dia nama aja berarti kan? Dia sebenarnya tugasnya bukan Satgas yang ngawasi pabrik.
dia lebih banyak mengedukasi masyarakat. Karena memang SK-nya itu kalau kita lihat Untuk dia melakukan edukasi kepada dia masyarakat. tidak berwenang untuk menyidak. Dia mengedukasi masyarakat. Makanya untuk KRL bank sampah itu. Makanya kemudian diganti, bukan Satgas, namanya pendamping lingkungan hidup. Belum ada sejauh Nah, ini di itu. Kabupaten Bogor belum ada. Problem penindakan kan sebagaimana kasus kriminal yang lain ya. DLH sebagai penyelidik, nanti penyidiknya kan polisian. Kepolisian nanti dituntut oleh kejaksaan, diputus oleh pengadilan. Proses panjang ini yang kemudian kalau menurut saya harusnya ada regulasi. Terkait infrastruktur sendiri, Pak, perusahaan yang menurut Bapak agak nakal di Kabupaten Bogor ini. Kalau infrastruktur maksudnya kalau kaitan dengan perusahaan kan perusahaan tambang ya, tambang liar. Pada dasarnya tambang liar ini kan sejak 2000, pokoknya sebelum saya jadi dewan itu sudah diambil alih oleh provinsi. Secara regulasi kabupaten nggak punya kewenangan apa-apa kecuali kaitan dengan gangguan umum, ya, ketertiban umum, TIBUM. Di situ dia pasalnya kabupaten bisa menindak. Tapi untuk urusan perizinan tambangnya, untuk urusan pengawasannya itu sudah tidak di kabupaten. Pekerjaannya, Pak, pekerjaan infrastruktur. Oh, maksudnya perusahaan, ya, penyedia jasa. Penyedia jasa. Jadi ini problem yang dulu setahu saya perusahaan lokal ngeluh karena mereka tidak banyak dilibatkan. Banyaknya Dulu, perusahaan luar. dulu awal banyak perusahaan luar sehingga saat kita ngomplain, Jadi pemenang tender. saat kita ngomplain jauh ngomplainnya. Tapi belakangan ke sini ternyata perusahaan luar make juga subkonnya lokal. Lokal. Sehingga makin semerawut. Yang tanggung jawab di lapangan memang orang lokal, tapi sebenarnya administrasi Dari orang luar. luar. Nah, yang sekarang terjadi perusahaan-perusahaan lokal mengeluhkan tentang harga yang rendah, sehingga mereka nggak mampu mengerjakan. Kalau dikejar ditanya kenapa nggak mampu tetap diambil, ya daripada nggak makan. Selama tidak mengganggu atau melanggar aturan, ya itu kan bisa dimasukkan ke dalam poin-poin proses lelang ya. Yang pada dasarnya kita kan pengen pekerjaannya bagus, kemudian tepat waktu, tapi juga penyedia jasa dapat keuntungan. Pembenahannya yang harus dilakukan seringnya kan dinas dengan ULP lempar tanggung jawab. Penunjukan perusahaan kan ULP. Betul. Dinas cuma menentukan spek dan seterusnya lah, dokumen-dokumen kontrak. Di sini yang harus memang sama-sama dibuka. Kalau dulu mungkin ada istilah ekstrim orang dalam yang Ada BIN. yang udah apa itu BIN? Sudah ada BIN-nya. Ada BIN-nya atau dikasih Atau sudah pesanan sebelum lelang kasih gitu ya. bintang. Iya. Nah, dulu sempat begitu. Setelah kejadian ada apa namanya OTT dan seterusnya, kemudian itu hilang. Tapi hilangnya malah justru ekstrim juga. ULP hanya kaku menentukan yang paling rendah lah yang menang. Padahal yang paling rendah belum tentu berkualitas dan bertanggung jawab. Buktinya sekarang yang ngambil rendah itu banyak ditinggalin. Betul. Proyeknya baru 50% udah nyerah. Ternyata dia kemampuan finansialnya nggak ada. Atau ternyata dia ngitungnya salah. Nah, itu kan harus hati-hati juga, tidak ekstrim gitu. Nah, di situ regulasinya kembali ke regulasi yang salah atau memang si penentu kebijakannya yang salah? Setahu saya kan ada toleransi ya, Hmm. bahwa menawar dari harga kontrak maksimal 20% atau berapa pun. Betul. Kalau lebih dari itu dianggap tidak wajar, nggak memungkinkan untuk dikerjakan. Penyakit kita salah satunya kontraktor ada yang dalam tanda kutip dia modal bendera banyak diikutkan, tapi dia sendiri kan melaksanakan, disubkonkan. Mestinya itu kena blacklist yang begitu. Dicek dulu ke lapangan, benar nggak yang ngerjain timnya Apa sendiri. itu banyak di Kabupaten Bogor? Ya kenyataannya kalau kita cek yang mangkrak-mangkrak, sebagian, ya nggak semuanya ya, sebagian salah satunya penyebabnya begitu, Pak. Kami kan subkon, menerima harga udah kepotong begini-begini. Kembali lagi, kenapa diterima? Ya daripada nggak makan. Jadi alasannya itu alasannya nggak profesional gitu. Nah ini harusnya yang dibenahi. Menurut Bapak, Ya. kerumitannya untuk regulasi ini? Berapa persen, Pak? Sebutin aja. Jadi rumit di birokrasinya itu paling utama sebenarnya mainan ordal itu orang dalam. Orang Berarti dalam masih ini yang jadi berlaku itu penyakit. orang dalam ini, Kata ya? Adit menyebalkan orang. Jadi memang begitu. Itu yang harusnya
kalaupun ada kepentingan masing-masing ya kita nggak mengabaikan. Namanya anggaran, namanya program pemerintah pasti ada kepentingan, entah dari eksekutif bupati, entah dari legislatif anggota dewan, ada kepentingan yang dititipkan. Itu tidak ada masalah, tapi jangan mengorbankan kepentingan masyarakat. Apa kepentingan masyarakat? Mendapatkan program dan hasil dari program yang berkualitas, tepat waktu, kemudian bagus mutunya. Nah itu yang mestinya sama-sama itu perhatikan. Dan itu urusannya adalah urusan integritas ya. Kalau Pak Anies, waduh mau lucu Pak Anies, etik ya. Jadi etika adab kita berpolitik, bahwa kita pelayan masyarakat itu yang memang harus kita tingkatkan. Dan itu membutuhkan contoh dari pimpinan tertingginya. Ya kabupaten dari bupatinya lah. Kalau dia memerintahkan saya mau kualitas terbaik untuk rakyat, insya Allah ke bawahnya juga. Berarti fungsi dewan sendiri tidak bisa menentukan ordal itu ya untuk. Nah tadi makanya saya kan bilang orang dalam itu bisa dari eksekutif, bisa juga kepentingan dari anggota dewan. Tapi itu sah-sah saja, wajar saja, asal jangan melanggar dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Selama tidak keluar dari regulasi yang ada. Regulasi nggak keluar, dan itulah yang problemnya kadang tidak teridentifikasi secara definitif ya. Ini masalahnya di ini, nggak bisa kita sebutkan karena memang menyangkut urusan kepentingan-kepentingan. Dan saya sendiri punya kepentingan saya apa? Memperjuangkan masyarakat sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita gitu. Oke Pak Dewan, itu untuk segi pekerjaan yang sudah berjalan dari 2019 sampai 2024. Nah Pak Dewan, ada rumor untuk di luar sana untuk Pak Dewan sendiri. Kalau Pak Dewan itu lebih memikirkan warga di perumahan, jika bantuan itu lebih banyak condong ke arah perumahan daripada perkampungan. Nah menanggapi rumor seperti itu gimana Pak Dewan? Kalau rumor kan tidak berdasarkan data dan fakta. Nah yang urusan perumahan dan nggak perumahan, saya sendiri kan silakan dicek, sering turun ke Tanjung Sari, nggak ada perumahan di sana. Sering turun ke Sukamakmur, nggak ada perumahan di sana. Bahkan program air bersih saya di Gunung Putri cuma 1, di Sukamakmur ada 2, bahkan 3, di Caryo ada 2 juga. Nah artinya saya sih tidak melihat urusannya perumahan non perumahan. Buat saya warga Kabupaten Bogor dimanapun tinggal, kalau dia resmi KTP Bogor itulah warga saya yang saya wakili. Termasuk urusan milihnya apa saya nggak pernah nanya. Saya nggak kalau ditanya, kamu PKS bukan? PKS, kalau PKS tanya lagi milih saya enggak. Walaupun itu harapannya kan berimbas ya, ada kita feedback, ada feedbacknya, kita memperjuangkan ya, harapannya juga warga memberikan dukungan yang mendorong Bapak untuk menjadi kedua kalinya selain dari mandat amanah dari partai. Apa sih yang memang belum terwujud nih di periode pertama? Saya merasa begitu jadi anggota dewan ya, baru terbuka memang persoalan di Kabupaten Bogor banyak dan tidak mudah untuk menyelesaikan. Saya merasa unsur sinergi eksekutif legislatif ini yang harus dibenahi. Nah dibenahi ini mestinya kontestasi pemilu itu dan pilkada selesai saat sudah definitif siapa pimpinannya, siapa anggota dewannya. Selesai sudah. Kalau berbicara hanya infrastruktur, mungkin sekarang juga sedang berjalan gitu Pak ya. Nah, tapi regulasi-regulasi yang memang ya tadi ditabrak itu caranya seperti apa untuk di Bogor Timur sendiri? Misal banyaknya bangli, bangunan liar, adanya usaha-usaha yang memang belum dilegalkan, gitu. Tapi itu merambah, gitu kan. Nah, apa regulasi seperti itu akan jadi prioritas utama atau hanya ke infrastruktur aja prioritas utamanya? Ya itu kan yang judul utama infrastruktur. Tentu yang lain, bidang-bidang lain harus dibenahi. Contohnya usaha-usaha yang harus berizin dan seterusnya, regulasi yang belum ada harus dilengkapi. Dan saya belum tahu ya di eksekutif itu kajian-kajian itu ada di mana. Setahu saya kan di Bapeda. Apakah sudah mengkaji lebih jauh kita punya regulasi apa sih, evaluasinya bagaimana, pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Itu salah satu yang saya ingin dorong, bagaimana perda-perda di Kabupaten Bogor itu dievaluasi. Banyak perda yang macam kertas ditetapkan tapi
perbumnya nggak keluar-keluar, pelaksananya nggak segera bisa diaplikasikan. Nah itu harusnya kan ada evaluasi. Termasuk urusan tadi usaha yang nggak berizin, bisa jadi karena memang regulasinya belum ada, sehingga pengusaha yang mau ngikutin aturan nggak dapet cantolannya. Nah itu kan mestinya ada kajian. Untuk dunia pendidikan walaupun bukan bidangnya ini Pak ya, terkait pembangunannya, memprihatinkan apa sih di dapil bawah ini menurut pandangan Bapak? Nah itu saya sekarang nih sedang menjadi pria panggilan dari kepala sekolah, karena mereka mengeluh sarana prasarana yang mereka miliki nggak memadai, sudah ngajukan lama tapi nggak dapat atensi perhatian dari dinas. Karena nggak ada ordal. Nah makanya ordal menyebab di situ yang saya sama dengan infrastruktur. Jalan contohnya 95,3% ingin dicapai baru 88%. Kenapa nggak ada perhatian? Tinggal diatur kan, jalan rusak, jalan rusak ringan, rusak berat, sedang, baik, itu kan ada datanya. Prioritaskan ke rusak berat, selesai rusak berat 1 tahun, tahun kedua. Nah di pendidikan juga sama. Sekarang kan ada sekolah RKB-nya kurang, ruang kelasnya kurang, dengan rombel nggak berbanding. Kan ada datanya tuh. Yang kurang 5 kelas untuk 6 kelas berapa sekolah, yang kurang 3 kelas berapa. Nah prioritas dulu dari yang gede. Di situ yang saya melihat nggak tuntas-tuntas karena data itu nggak banyak digunakan. Di periode pertama ini kan bisa dibilang Pak Dewan greget selalu turun ke lapangan. Wah, masa? Nah, itu tanggapan dari masyarakat. Sehingga selalu apa yang menjadi keluhan itu selalu ditanggapi dan hari itu tidak lama dari situ dituntaskan. Nah, jika mendapatkan amanah untuk yang kedua kalinya, apa akan sama seperti ini atau mengikuti alur seperti yang sudah Oh, kalau di pertama sebenarnya saya masih tahapnya belajar. Disinilah yang saya merasa di periode 2 mungkin saya akan lebih lebih terdata lah, lebih jelas ini wilayah yang sudah saya datangi, ini belum. Kalau di tadi periode pertama kan sporadis saja, mana yang lapor saya datengin, mana yang ada keluhan saya perjuangkan. Nah periode kedua saya jauh lebih punya data, ini keluhannya apa. Alhamdulillah positif ya responnya di masyarakat, dan ke depan saya sih berharap bukan saya saja yang menjalankan itu, berharap anggota dewan yang nanti jadi semuanya bisa turun. Ya bayangkan kalau satu dianggap baik, kalau 55 anggota dewan sama, kan baik semuanya. Dan lebih banyak produk masyarakat yang bisa kita selesaikan. Jadi semua masyarakat merasa ada dewan. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk periode kedua akan mengikuti alur atau saya butuh kerjasama masyarakat. Saya punya kontak yang saya sebar, dan saya sudah declare kemana-mana bahwa saya pelayannya masyarakat membutuhkan saya hadir, saya insya Allah komitmen untuk hadir. Di situ butuh kerjasama. Kerjasamanya apa? Di pemilu, ayo berjuang bersama, pilih wakil rakyat yang nanti dirasa bisa mewakili. Kemudian anggota dewannya juga sebisa mungkin memenuhi apa harapan masyarakat untuk bisa menjadi wakil mereka. Karena dapat dorongan. Saya kursi terakhir, kursi 9. Jadi saya sendiri punya PR besar. Kalau memang kinerja saya di periode pertama bagus, mestinya terimplikasi, tergambarkan di hasil pemilu. Dukungan saya bagus, suara. Dan saya sih berharap bukan cuma Pak Tony sih aman, tetap jadi lagi. Saya berharap bukan begitu, tapi saya bisa punya kursi yang full hasil dari dukungan atas nama saya sendiri. Biar dukungan ke partai, dukungan ke caleg-caleg yang lain menjadi kursi-kursi tambahannya tadi. Betul. Jadi bukan hampir tidak jadi, tapi jadi dan mensubsidi. Insya Allah begitu. Oke Pak Dewan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi acuan dan pilihan masyarakat. Gitu. Amin. Kita ke periode berikutnya Pak. Kita kerjasama untuk membangun Kabupaten Bogor, insya Allah. Nggak cuma ke Sohor. Nggak asal Bogor, asal ke Sohor. Bukan hanya asal ke Sohor ya. Harus ke Sohornya yang baik-baik. Tapi Dewan bekerja kan? Insya Allah. Dewan harus benar-benar bekerja. Ya, terima kasih. Demikian hasil bincang-bincang kita pagi ini dengan Pak Dewan Haji Ahmad Fatoni dari fraksi PKS. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan dewan-dewan pilihan lain. Kita dengar apa ya inspirasi dari mereka dan apa sih tujuan dari mereka untuk menjadi dewan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.